Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara memecahkan bat pada cabang sekunder untuk kita jadikan sebagai cabang tersier dengan mengkombinasikan dua tunas dalam satu sekunder atau dalam satu pohon. Ini rambatan sistem trellis. Kita akan membuat percabangan dari dua tunas. Yang pertama kita buat dari tunas air, kemudian yang sebelah sini kita buat dari tunas bat. Artinya kita mengkombinasikan cabang tersier ini dari tunas air dan tunas bat dalam satu pohon. Ini kita tanam di tempat terbuka atau terkena panas dan hujan langsung. Kenapa saya buat di tempat terbuka? Ini sekaligus untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang menanam anggur tanpa naungan atap UV atau di luar greenhouse. Jadi dengan saya menanam di tempat terbuka seperti ini, nantinya bisa diikuti oleh teman-teman yang menanam tanpa atap UV. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi pertama-tama pohon ini kita tanam. Oh ya, ini kita menggunakan pot cuma 7 liter. Sangat kecil. Di tempat terbuka. Nih. Tanpa naungan atap UV. Jadi pertama-tama tanaman ini kita tumbuhkan dulu, lalu kita rebahkan mengikuti rambatan yang kita buat dalam sistem trellis ini. Ini sepanjang kurang lebih 1,5 meter sampai sini. Nah, setelah cabang sekunder ini sampai ujung, kita potong. Kita potong seluruh tunas air di sini. Kita pelihara, kita selang-seling satu. Jadi kita membuat cabang tersier dari tunas air. Jadi ini kita tumbuhkan, selang satu kita buang. Ini kita tumbuhkan, ini selang satu kita buang. Dan ini masih ada tunas batnya, terlihat ya. Jadi ini kita buat dari tunas air. Jadi sistem rambatannya adalah trellis vertikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tersier kita buat dari tunas air. Ini ada tunas yang tumbuh lagi kita buang. Ini tunas bat yang pecah juga kita buang. Oke. Jadi 7 tersier ini telah kita buat dari tunas air atau separuhnya, dan di bagian depan sana kosong. Kenapa kosong? Ini memang tidak tumbuh atau tunas airnya tidak berkembang dengan baik, dan saya buang. Lalu daunnya saya buang juga. Lalu bagaimana untuk membuat cabang tersier untuk mengisi kekosongan di bagian depan ini? Kita membuatnya dari tunas bat. Bisa atau tidak? Ini kita buktikan. Ini sudah tumbuh. Batnya tumbuh semua. Ini. Bat-bat yang pecah inilah yang kita gunakan untuk mengisi kekosongan cabang tersier di bagian depan. Ini pot 7 liter nanti kalau dalam pertumbuhannya ini bagus, ini kita ganti. Minimal 50 atau 40 liter biar nggak terlalu besar. Untuk saat ini kita masih menggunakan 7 liter untuk yang ini. Tapi kalau untuk yang varian Jupiter tetap saya gunakan pot 7 liter. Oke. Jadi setelah tumbuh seperti ini kita mulai seleksi. Ini berada di samping sini, agak jauh dari rambatan. Ini kita buang. Oke. Ini kita pelihara. Ini kita buang. Ini kita pelihara. Ini kita buang. Jadi selang satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 samanya di sebelah sini. Jadi ini kita pecahkan bat di bagian depan untuk kita bentuk sebagai cabang tersier. Jadi untuk kawan-kawan yang membentuk sistem trellis dan terjadi seperti ini atau tersiernya ompong di bagian depan, cara ini bisa ditiru untuk menumbuhkannya. Ini tidak pakai perlakuan doormat, juga tidak dikerat, juga tidak menggunakan lidah buaya maupun bawang putih. Caranya cuma kita buang seluruh daunnya. Kita lakukan asal break
di bagian ujung cabang sekunder sana. Lalu kita berikan pupuk dengan NPK Ponska Plus. Kawan-kawan boleh menggunakan NPK yang lain, dosisnya agak ditinggikan. Kita menggunakan 3 sendok makan untuk mendorong pecah tunas bat ini. Dan pastikan media pot ini poros, tidak tergenang air, karena ini di tempat terbuka tanpa naungan. Ini jadinya. Tipsnya, menanam anggur di tempat terbuka seperti ini bisa, tetapi kita harus intens dalam pengaplikasian fungisida dan insektisida. Karena jika tidak rajin melakukan penyemprotan, maka sudah dapat dipanen daun-daun anggur ini terserang oleh jamur. Karena morfologi tanaman adalah jamur. Oke, ini membuat dia di depan belakang tunas air. Lalu kalau kita di depan kita menggunakan tunas air, lalu bagian ujung tahkan batnya bisa ada pindah ke sebelah. Nah, ini kita bahas aja. Ini varian Jupiter. Seperti inilah jika kita lambat dalam penanganan fungisida. Sudah dapat dipastikan terserang jamur ya. Nanti kita tangani dengan pengaplikasian fungisidanya. Tetapi ini untuk kepentingan konten ini belum kita semprot ya. Nanti setelah ini kita semprot. Nih, bagian depan telah kita buat tersier 4 dari tunas air. Lalu di bagian depan kosong. Nah, perlakuannya sama. Kita hentikan cabang sekunder atau kita potong, kita buang daunnya, tetapi ini kita menyisakan 2 daun terujung, 2 atau 3 daun terujung. Untuk apa? Kalau daun ini terujung kita buang, batang ini kering atau mati. Jadi dengan kita memelihara 2 daun terujung seperti ini, kita memastikan batang ini tetap hidup dan teraliri nutrisi untuk menuju ke sana. Setelah daun ini kita buang, sama kita berikan pupuk NPK dengan 3 sendok makan atau lebih tinggi dari biasanya cuma 1. Ini sudah tumbuh 1, itu juga tumbuh 2, ini mulai tumbuh 3, itu juga tumbuh 4. Artinya bisa bagian depan maupun bagian belakang, sehingga kita bisa mengkombinasikan cabang tersier dari tunas air dan tunas bat. Tapi yang lebih penting, kita bisa mengisi kekosongan cabang tersier sehingga tidak ompong seperti ini. Seperti itu ya. Lalu, apakah menanam anggur di tempat terbuka di musim hujan seperti ini bisa sampai finish? Oke, kita berpindah ke pohon ini. Ini varian Jupiter, sudah Verizon, full sun full rain atau di tempat terbuka. Ini untuk pengaplikasian fungisida dan insektisida telah kita hentikan karena ini buah ini sudah Verizon. Kalau daun ini terkena jamur, biarkan dulu, karena ini juga sedang berbunga lagi. Ini ya, ini sedang bawa bunga. Jadi kita biarkan dulu bunga ini beriset. Setelah beriset kita langsung semprot fungi dan insek. Itu. Jadi resiko menanam anggur di tempat terbuka sudah pasti terserang jamur. Dan kalau dalam jumlah yang banyak tentunya kita harus lebih ekstra tenaga perawatannya. Karena itulah kita menggunakan atap UV untuk mengurangi tenaga semprot dan untuk bisa kita buahkan walaupun di musim hujan. Karena polinasinya berhasil dengan baik. Ini buahnya untuk varian Jupiter di pot 7 liter. Ini jarang kita siram karena musim hujan, jadi ini kita mengikuti alam. Kalau terang 3 hari ya kita biarkan saja. Yang penting media ini poros, tapi kalau lebih dari 3 hari kita siram karena ini sudah terlalu kering. Media tanamnya cuma tanah dan sekam mentah. Jadi membuahkan anggur tanpa atap UV juga bisa. Tapi untuk mendapatkan tandan maksimal dan kualitas buah yang baik, tentunya kita harus melakukan pemupukan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi jika untuk mendapatkan buah dalam jumlah yang banyak, kita harus memperbesar potnya. Karena kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dengan 7 liter tidak cukup untuk mendapatkan buah dalam jumlah yang banyak. Tetapi ini lebih kepada untuk Dika saja, bahwa anggur yang bencah kita dalam pot kecil. 7 dengan media tanam cuma dan sekam mentah. Oke, seperti ini penampak ini dengan menggunakan pot 7 liter varian Jupiter. Ini yang dipecannya. Oke, dari sini. Ini itu air di bagian depan, kita menggunakan saksi tunas bat di bagian ujung. Lalu ini kita varian akademik, kita menggunakan tunas bagian depan. Hasilnya cukup juga. Sekian dulu. Semoga ini bermanfaat dan mengasihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.